Saya Raffi Azmi, saya dari staf tim Humas di CV Manajemen Perkantoran. Di sini saya diperintahkan oleh atasan saya yaitu Ibu Elis untuk memberikan materi kepada Ibu Dia mengenai kehalayak humas dan jenis-jenis. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kehalayak humas, yaitu kehalayak humas adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan komunikasi dengan suatu organisasi tertentu, baik dari eksternal maupun internal. Oh begitu, lalu kira-kira untuk fungsinya sendiri kehalayak humas itu apa ya? Oke, di sini fungsi kehalayak humas itu ada 4 macam. Yang pertama, untuk melakukan berbagai bentuk identifikasi dari segmen kehalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran beragam atau pembahasan. Yang kedua, untuk menciptakan berbagai bentuk skala prioritas. Yang ketiga, untuk memilih media dan juga teknik humas yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan pesan-pesan yang baik dan pas sehingga mudah diterima. Akibatnya sendiri, kalau misalnya kita tidak menetapkan kehalayak humas dalam suatu organisasi itu bagaimana? Akibat tidak menetapkan kehalayak humas pada setiap organisasi itu ada 5 juga. Yang pertama, timbulnya pecah belah dari usaha dan dana dikarenakan terlalu luas. Dan yang kedua, tidak dimengertinya pesan yang dikirim sebagaimana mestinya. Yang ketiga, berbagai kegiatan yang dijadwalkan tidak akan berjalan dengan baik sehingga penggunaan materi peralatan dan jam kerja menjadi tidak efektif. Yang keempat, tidak tercapainya tujuan yang ingin dijangkau. Dan yang terakhir, tidak manajemen atau perusahaan klien tidak pas dengan hasil yang disampaikan. Macam-macam kehalayak humas itu ada 3 tuh. Yang pertama, mengelompokkan kehalayak humas. Yang kedua, kehalayak humas secara eksternal. Dan yang terakhir itu strategi membangun hubungan kehalayak internal. Dan ketiga macam itu dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama tadi kan mengelompokkan kehalayak humas dibagi menjadi 5, yaitu ada publik internal dan publik eksternal. Yang kedua ada publik primer, sekunder dan marginal. Yang ketiga publik tradisional dan publik masa depan. Yang keempat propense, opponents dan unprompted. Yang kelima silent majority and vocal minority. Terus yang keduanya ada kehalayak pembahasan eksternal. Ini ada 6 macam. Yang pertama hubungan distributor dan dealer. Hubungan distributor dan dealer itu merupakan suatu tanggung jawab dalam bagian pemasaran. Tujuannya untuk mempertahankan kesinambungan hubungan yang terjadi antara para grosir dan juga pengecer. Lalu yang kedua ada hubungan dengan pemasok. Tujuannya itu untuk memenuhi berbagai bentuk permintaan industri, militer, dan publik konsumen secara meningkat. Yang ketiga itu ada hubungan dengan komunitas. Kita tuh harus menjalin komunitas yang baik agar pembawa orang hidup di suatu tempat yang sama. Jadi kita tuh harus menjalin komunitas baik atas suatu organisasi. Yang keempat itu hubungan dengan pers, merupakan suatu usaha dengan tujuan untuk mencapai publikasi penyiaran yang maksimal dari suatu pesan atau informasi untuk menciptakan pengetahuan dan pengalaman. Dan yang kelima ada hubungan dengan konsumen. Konsumen menentukan suatu keberhasilan atau kegagalan setiap industri dan perusahaan. Jadi kita tuh harus menjalin kerjasama yang baik antar konsumen agar konsumen nyaman. Ya betul. Dan yang terakhir ada strategi membangun hubungan kehalayak eksternal. Strategi dalam membangun hubungan kehalayak eksternal salah satunya dengan cara komunikasi dengan kehalayak eksternal secara informatif dan konstruktif. Contohnya corporate social responsibility atau yang disebut CSR adalah suatu strategi dalam membangun suatu hubungan dengan kehalayak eksternal. Oke Bu, sekian penjelasan kehalayak humas dari saya. Apakah ada yang tidak dimengerti? Saya sudah mengerti dari semua penjelasan yang dimulai. Terima kasih.